Bapak Ibu, bukan bermaksud merendahkan. Ada dua orang di panggung, ini beda kualitas. Dalam hal apa? Tadi Anda menyebut pendidikan, ini Bapak Ibu saksinya ya. Ingat waktu SD? Ya ingat lah Pak. SD Anda tempuh berapa lama? 6 tahun normal, naik terus saya. SD ditempuh? 6 tahun. Ini kualitas jauh di bawah standar. Normal Pak. SD ditempuh 6 tahun. Saya SD saya tempuh jalan kaki paling 20 menit. Kalau naik sepeda 6 menit sudah nyampe. 6 tahun kamu. Itu kamu nyampe sekolah, sudah lulus itu. Kamu kesasar. SD kok 6 tahun baru ketemu. Sekolahnya. Sekolah. Loh, saya kan tanya tadi bukan masa pendidikannya. Kamu menempuh SD berapa lama? 6 tahun. Ini kesasarnya keterlaluan. Oh, beda negara SD-mu. Dan kamu jalan kaki. Bapak termasuk pinter nggak dalam hal pendidikan SD? Nih, ini lagi pertanyaan yang menurut saya nggak penting. Ya jelas enggak lah. Enggak, tapi gini. Saya tuh kenapa walaupun kuliah ITS Bapak Ibu ya, kenapa saya jadi pelawak? Karena saya menyadari bakat saya melawak. Sejak saya SD, saya sadar. Oh, passion. Jadi passion. saya tahu bakat saya melawak itu sejak SD. Taunya dari mana? Zaman saya SD itu catur wulan dulu, jadi setahun terima rapot yang 3 kali. Kenapa saya merasa bakat saya ngelawak? Setiap saya terima rapot kelas 1 SD mulai itu, kalau saya tunjukkan ke orang-orang, orang-orang itu pada ketawa. Lihat, saya belum ngomong loh itu Pak Ibu. Baru melihat rapot saya, mereka udah ketawa. Di situ aja, bakat saya ngelawak kayaknya. Belum ngomong aja udah bikin orang ketawa. Makanya saya tingkatkan Pak, saya tingkatkan. Semakin catur bulan setahun 3 kali terima rapot itu saya tunjukkan, saya semakin kenceng ketawanya. Akhirnya saya tingkatkan sampai SMP, SMA, saya tingkatkan. Cuma karir saya melawak memang tidak didukung orang tua dari dulu. Kenapa? Karena kalau rapot saya tunjukkan ke bapak ibu saya tunggu ketawa, nggak ketawa-ketawa. Malah dimarahin saya. Saya dalam hati, bapak ibu saya nggak support bakat melawak saya. Itu karena nilai jelek. Berapa sih memang dulu nilai? Saya itu ya, matematika, IPA, IPS zaman SD itu kalau nggak 9, 10, 9, 10. Ya bagus itu. Teman-teman 100 kok. Bagus gimana kamu? Ya pantesan. Ngerjain PR, tetap ngerjain PR. Loh, saya itu paling rajin ngerjain PR. Lah kok tetap nilai jelek? Loh, ngerjain PR. Jadi kalau dulu saya SD kalau dapat PR, tugas yang dikerjakan di rumah kan. Jadi PR halaman sekian sampai sekian nih. Saya buka tuh bukunya. Halaman misalnya halaman 45 sampai halaman 50. Saya buka. Saya taruh meja. Saya ambil pulpen. Saya deketi. Saya mau kerjakan. Saya tinggal. Ya kerjain PR-nya. Jadi mau saya enggak jadi. Saya kira enggak kesel. PR-nya dikerjain. Ya kan tugasnya ngerjain PR. PR saya kerjain. Pak, ngerjain PR itu ada PR ditulis, dikerjakan. Itu mengerjakan PR bukan ngerjain. Kamu kan pertanyaan ngerjain. Saya kerjain PR-nya. Saya deketi, saya tinggal lagi. Itu sampai nangis PR-nya ya. Hilangkan dari penyakit hati, aides muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya sekali lagi, hidup yang pengen enak, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Sukses itu adalah attitude, akhlak, bukan yang lain-lain. Apakah kepintaran membuat orang sukses? Iya, tapi ranking kelima. Attitude, direction, cari akhirat, dunianya akan ikut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bagi yang muslim, akhirat bukan puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, itu akhirat. Cemberut jadi senyum, itu akhirat. Egois jadi toleran, itu akhirat. Pelit jadi dermawan, itu akhirat. Mudah putus asa, pantang menyerah, itu juga akhirat. Mulai saat ini, tidak ada kita bersedih, tidak ada kita putus asa. Kita semangat lagi, bangkit kembali, optimis, dan meraih sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya? Yang penting adalah the power of frame thinking. Kalau ada WA ini, saya share, membuat orang lain semangat bekerja, bergairah, saya share.
Tapi kalau menyinggung perasaan, membuat orang itu sedih, membuat orang itu nggak enak, nggak nyaman, tidak akan saya share. Good frame thinking, pola pikirnya bagus. Hati-hati loh ya, jangan sekedar nge-share. Next. Bebas stres. Dekat pada Allah, hati senang, jangan perfeksionis. Orang yang perfeksionis, apalagi dia introvert, ada masalah ada enggak? Yang suka dipendam dan lain sebagainya. Apalagi dendam dengan seseorang. Makanya jangan sampai ada nggak enak dengan orang lain. Ada ibu-ibu tanya, aku nggak bisa memaafkan si A itu Pak Agus. Nggak tahu kesalahannya apa. Nggak apa-apa, tapi siap aja, tulangnya keropos dan pankreasmu terancam. Liver dan pankreasnya terancam. Hati-hati loh, benci sama orang yang nggak bisa. Makanya panjenengan begitu, hatinya legowo, wis kesalahanku nggak apa-apa, aku minta maaf. Itu sel menjadi membaik, keluarga zat-zatnya keluar membaik. Dan kalau mengenai organ, maka organnya akan remodeling lagi. Jantung demikian juga, kalau panjangan tidak enak jantungnya, begitu panjangan memaafkan, sudah nggak apa-apalah, jantungnya akan bergerak ke tengah lagi. Remodeling namanya. Maya tulang, panjangan capek-capek tulang karena benci kepada seseorang, begitu sudah, maafkan ya, aku yang salah, mohon maaf. Langsung tulangnya membaik lagi, namanya remodeling lagi. Hati-hati jantung kita. Pak Agus, kadang-kadang di atas 50 tahun jantungnya nggak enak, entah kecapean, entah banyak pikiran, aduh jantungku kok nggak enak. Harusnya kan bawa ISDN ya, isosorbid dinitrat bagi yang di atas, karena serangan jantung itu mendadak ya, itu diminum, tapi nggak sempat kita bawa obat. Apa langkahnya kalau ada jantung nggak enak? Tolong batukkan, karena batuk itu mekanisme untuk merangsang saraf parasimpatik sehingga organ jantung itu akan aktif kembali, bergerak kembali. Makanya kalau di kantor ada orang yang nggak enak, nggak usah bersedih hati, lewat di depannya terus batuk. Ya, biar dia terasa dan kita menjadi sehat. Setuju? Dan batuk itu ternyata banyak oksigen yang masuk. Jangan diem, makanya orang diem, oksigennya nggak masuk, tertekan, selnya terus ngantem, selnya lemah, akhirnya selnya muncul. Makanya jangan seperti itu. Makanya kita biasa aja. Bagaimana caranya? Berikan reaksi positif meskipun aksinya negatif. Orang lain menjelekkan kita, tidak usah dibalas. Dan jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita. Kita tidak ingin pujian manusia, kita ingin pujian dari Tuhan. Manusia memuji, belum tentu Tuhan memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji. Karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Enak, happy, biasa aja. Wong semua itu titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa change-nya? Mindset-nya berubah, attitude-nya berubah, action-nya juga berubah. Happy, ya. Mengeluh diganti bersyukur, kikil ganti dermawan. Selesai masalah. Ya. Jadi nggak usah repot-repot dengan diri kita. Jangan perfeksionis ya, jangan egois. Mau minta maaf, mau memaafkan. Dan sense of humor. Harus ada joke, harus ada enak. Bekerja harus bahagia, senang. Jangan merasa tertekan dengan pekerjaan. Makanya bekerja itu hanya 3. Teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Orang yang serius terus memandang sesuatu serius terus, kortisolnya naik. Itu resiko mati mendadak. Makanya hati-hati, LDL itu, lemak itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Orang kalau mikir serius kan kelelahan. Ya. Makanya kalau LDL-nya naik di atas 100, HDL-nya naik kan produk guyon-guyon sithik, HDL-nya naik di atas 50, LDL-nya turun. Tubuh ini sudah diberi mekanisme untuk keseimbangan. Gitu. Stres oksidatif itu kan berbahaya. Makanan bisa, pekerjaan bisa, macam-macam bisa. Tapi tubuh ini diberikan untuk melawan stres oksidatif itu. Namanya antioksidan. Apa? Bersyukur, sabar, senyum, ya, memaafkan. Itu kekuatan luar biasa, itu self healing itu. Luar biasa. Makanya kalau kita di jalan ada orang nyebrang, jangan di kita duluan. Stop. Silakan dia nyebrang dulu. Itu rasanya sudah bahagia. Begitu dia selesai menyebrang, kita ditambah kebahagiaannya lagi. Dan suatu saat kalau kita ada kemacetan, meski kita didulukan, persis balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua macet, kita diberi jalan sendiri. Apa? Lah balasanmu tadi kamu mendulukan orang lain. Persis
Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Tidak ada. Makanya banyak persoalan dari diri kita. Yasir wala Tuhan, permudahlah. Jangan kau persulit orang lain. Kalau kita suka mempersulit orang lain, maka hidup kita akan serba sulit. Setuju? Ya, nanti berubah. Ternyata yang perutnya besar lebih bahaya. Yang perutnya besar model apel itu gampang jantung, gampang stroke, gampang kena penyakit lain. Jadi saya lebih senang, oh kalau orang itu gemuk, aku gemuk dokter, aku gemuk dokter. Tapi kalau pantatnya besar, gak apa-apa. Itu namanya semok. Orang gemuk itu bahaya. Jadi sebetulnya obesitas termasuk penyakit, masuk dalam kategori penyakit. WHO nyebutkan obesity is a disease, ya penyakit. Tapi asuransi tidak mau nanggung. Mana ada orang obesitas masuk rumah sakit gara-gara kenapa? Kegemukan itu masuk rumah sakit. Asuransi tidak mau nanggung. Tanya aja asuransi. Begitu ada nanti ini tidak boleh coret-coret. Gak ditanggung, kasihan sekali. Padahal obesitas bisa kenapa? Jantung, stroke. Ya kita tahu. Nanti encok, lututnya kalah, kaki engkelnya tidak kuat jalan, punggungnya ini sakit. Ya. Nanti apalagi batu empedu, livernya banyak lemaknya. Hati-hati, fatty liver, jangka panjang bisa kena kanker hati, kena sirosis. Ya, belum lagi penyakit-penyakit lain. Orang obesitas gampang kena sakit mah loh. Orang obesitas gampang kena gelegean, kena GERD. Ya, belum lagi pembuluh-pembuluh darah yang lain. Kakinya jalan, darahnya tidak jalan. Nanti kalau Anda periksa didimernya tinggi, fibrinogennya tinggi, belum nyumbat sana, nyumbat sini. Pendek kata, begitu orang itu gemuk, usia semakin pendek. Kasarnya begitu, karena gampang kena macam-macam. Oh, jadi jangan main-main. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.